Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sunarsih dengan NIM 18622500059 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi dengan dosen pengampu Dr. Anda Rizawati MSI. Kali ini saya ingin memaparkan tentang praktek desain media sederhana dan alat edukatif anak usia dini. Pendahuluan. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum lembaga pendidikan guna mencapai tujuan. Media proses belajar siswa dalam pembelajaran diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar. Prinsip PAUD atau sangat penting mengingat perkembangan anak pada masa berpikir konkret. Guru dapat menyajikan informasi menggunakan media agar informasi dapat diserap dan diterima dengan baik. Unsur-unsur media pembelajaran sederhana. Yang pertama adalah kesederhanaan. Secara umum, kesederhanaan itu mengacu kepada jumlah elemen yang terkandung dalam suatu visual. Kata-kata harus memakai kata yang sederhana dengan huruf yang mudah terbaca dan tidak terlalu beragam dalam tampilan visual. Yang kedua adalah keterpaduan. Keterpaduan mengacu pada hubungan antara elemen-elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi bersama-sama. Yang ketiga adalah penekanan. Konsep yang disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang menjadi pusat perhatian siswa. Yang keempat adalah keseimbangan. Bentuk atau pola yang dipilih sebaiknya menempati ruangan penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan, meskipun tidak semuanya simetris. Pengertian media pembelajaran sederhana. Media berasal dari bahasa Latin yang artinya perantara. Menurut Jambroh, media adalah segala benda atau perangkat yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar untuk memudahkan guru dan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Sederhana adalah simple, tidak memperlihatkan kemewahan atau berlebih-lebihan. Media pembelajaran sederhana merupakan media tidak berbasis teknologi yang dibuat sendiri yang biasanya tidak memerlukan listrik untuk penyajiannya. Macam-macam media pembelajaran sederhana. Ada gambar. Yang dimaksud adalah gambar, foto, lukisan, dan sketsa. Terus ada gambar jadi, diambil dari majalah, brosur, dan selebaran. Ada gambar garis, ciri utamanya adalah objek atau situasi yang akan dilukis. Kemudian ada gambar diam. Gambar diam yaitu media visual melalui proses fotografi. Kemudian ada gambar fotografi, diperoleh dari surat kabar, lukisan, kartun, dan ilustrasi. Kemudian ada peta dan globe, menyajikan data lokasi seperti keadaan permukaan, tempat, arah, dan jarak. Selanjutnya ada grafik. Yang pertama adalah grafik batang, menggunakan batang sebagai gambaran kelompok. Yang kedua grafik garis, menghubungkan dua kelompok data. Yang ketiga grafik lingkaran, informasi porsi penggunaan dana dengan persentase 100%. Kemudian ada grafik gambar, alternatif dari grafik batang untuk melukiskan nilai. Kemudian ada papan tulis, penyajian tulisan menggunakan kapur atau spidol. Ada papan, planel,
penyajian pesan tertentu pada sasaran tertentu. Kemudian ada display, memilih gambar yang sesuai lalu tempel di papan buletin. Kemudian ada relia, benda nyata yang dapat dilihat langsung ke objek. Selanjutnya ada poster atau pemberitahuan untuk menarik perhatian. Bagan 1 yaitu bagan pohon terdiri dari batang, cabang, dan ranting. Kemudian ada bagan cat klasifikasi atau mengelompokkan objek. Kemudian ada bagan garis waktu, hubungan kronologis antara peristiwa yang terjadi. Selanjutnya ada bagan air, menunjukkan suatu urutan atau proses. Kemudian yang terakhir ada herbarium, koleksi atau tumbuhan yang dikeringkan, diklasifikasi, dan direkatkan pada kertas. Cara membuat media pembelajaran sederhana. Menurut Umar Humalik, sebelum membuat media gambar dahulu perhatikan keaslian gambarnya. Kemudian guru dapat membuat media pembelajaran sendiri, bisa dengan barang-barang bekas. Media gambar dibuat semenarik mungkin. Contohnya dari warna atau bentuk-bentuk yang akan menarik perhatian siswa. Selanjutnya ada bahan yang digunakan dapat berupa kertas, papan, gabus, dan lain-lain. Pengertian alat permainan edukatif atau AP. Maike Sugianto menyatakan alat permainan sengaja dirancang khusus untuk kepentingan pendidikan. Contohnya seperti bola sepak yang dibuat dari kertas dan dirancang sesuai dengan kebutuhan anak. Bisa ditambahkan dengan berbagai warna dan ukuran. Anak dapat mengenali berbagai jenis warna dan ukuran, melatih motorik kasar dan melatih motorik halus. Ciri yang harus dipenuhi sebagai alat permainan edukatif. Alat permainan difungsikan untuk mengembangkan perkembangan anak dengan berbagai cara dan bentuk. Fungsinya dapat mendukung penyelenggaraan proses belajar anak sehingga kegiatan berlangsung dengan baik dan bermakna serta menyenangkan anak. Jenis-jenis alat permainan harus beraneka ragam serta disesuaikan dengan umur anak. Syarat edukatif adalah AP dibuat dengan memperhatikan kurikulum yang berlaku saat ini. AP dibuat dapat membantu kegiatan belajar mengajar siswa. Syarat teknis. Step pertama adalah dirancang sesuai dengan tujuan fungsi sasaran. Step kedua dibuat menggunakan bahan yang mudah didapat. Step ketiga aman digunakan dan tidak membahayakan. Kemudian step yang keempat, AP hendaknya awet dan kuat tahan lama. Step yang kelima adalah mudah dalam pemakaian, dapat digunakan secara individu atau kelompok. Prosedur pembuatan AP. Yang pertama, guru mengkaji dan memahami karakteristik anak. Yang kedua, guru menelaah program kegiatan dan tujuan belajar anak. Yang ketiga, guru memilih tema yang ada di kurikulum. Yang keempat, menentukan jenis AP yang akan dibuat dan dikembangkan. Yang kelima, membuat rancangan pembuatan AP. Yang keenam, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang terakhir, memeriksa kembali hasil pembuatan alat AP. Kesimpulannya adalah media pembelajaran sederhana tidak berbasis teknologi dan dapat dibuat sendiri dan tidak perlu biaya mahal. Biasanya dalam penggunaannya tidak menggunakan listrik. Unsur dalam pembuatan media pembelajaran sederhana mencakup kesederhanaan, keterpaduan, penekanan, keseimbangan, bentuk, garis, tekstur, dan warna. Seorang pendidik dapat membuat sendiri media pembelajaran yang berupa gambar atau foto.
Suatu alat permainan dikategorikan sederhana apabila memenuhi syarat yang berlaku. Demikianlah pemaparan dari saya tentang praktek desain media sederhana dan alat permainan edukatif anak PAUD. Semoga dapat menambah wawasan kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.